Banyak orang yang bingung gimana caranya menawarkan sebuah produk. Biasanya, baru kita ngomongin produknya, orang udah nolak duluan. Atau ada juga orang yang udah capek-capek presentasi dan akhirnya ditolak-tolak juga gitu. Nah, kata kuncinya adalah halo Sobat Hebat, salam sukses bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu menginspirasimu biar tambah sukses dan tambah hebat. Apalagi kalau bukan channel Edvan M. Kautsar. So, buat kamu semua yang baru aja nonton channel ini, pastikan kamu semuanya subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa like dan juga komen di bawah biar video ini bermanfaat buat banyak orang. Karena semakin banyak yang komen, semakin banyak nanti yang akan nonton. Oke Sobat Hebat, mantap. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang gimana caranya kita menjual segala sesuatu kepada siapapun. Banyak orang yang bingung gimana caranya menawarkan sebuah produk. Biasanya, baru kita ngomongin produknya, orang udah nolak duluan. Atau ada juga orang yang udah capek-capek presentasi dan akhirnya ditolak-tolak juga gitu. Nah, kata kuncinya adalah ketika kita menawarkan sebuah produk, pastikan kita tawarkan kepadanya untuk memberikan solusi atas masalah dan hal-hal yang menjadi problem di dalam hidup mereka. Karena kan kita tahu bahwa semua orang pastinya punya masalah, bener nggak? Nah, kamu sendiri punya masalah nggak? Pasti punya dong. Nah, produk atau jasa yang akan kamu jual itu, ya, yang akan Anda jual itu pastikan tahu dulu nih, sebelum kita tawarin, kita tahu dulu apa masalah yang lagi dihadapi sama orang yang akan kita jual itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya agar kita semua bisa mengetahui masalah yang sedang dia miliki? Dan juga kuncinya kayak gini, teman-teman. Ya, pertama tadi, ketahui masalah, nanti saya akan berikan rumusnya. Dan yang kedua, pastikan dia ngerasa ngegolin dulu ke kita 3, dan nanti kita serangan balik 1 gol. Kenapa? Karena kalau orang udah ngerasa kita iyain 3 kali gitu ya, dia udah ngerasa menguasai kita sampai 3 gol, biasanya defense-nya berkurang. Nah, biasanya kita ketika menjual sesuatu itu belum apa-apa, kita udah serang duluan dan akhirnya defense dia masih kuat gitu. So, biarkan dia menyerang kita dengan 3 hal ya, maksud menyerang ini bukan menyerang negatif ya, tapi dia berbicara, dia menyampaikan sesuatu minimal 3 hal, baru kemudian kita counter attack, kita serang balik dengan menawarkan produk atau jasa kita. So, kuncinya ada 4, yaitu form. F-O-R-M. Apa Sobat Hebat? Form. Ya, ketika kita nelfon seseorang atau ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita akan menawarkan produk sama dia, mulailah dengan bertanya F yang pertama, yaitu family. Keluarga, yes. So, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tanyakan kepada dia tentang keluarganya, tentang orang tuanya, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, saudaranya, sepupunya yang kita kenal. Tanyakan pada dia. Contohnya kayak gini, teman-teman. Bro, wow, mantap. Ngomong-ngomong, abang lu sekarang di mana, bro? Oh, gitu, bro. Oh, mantap, bro. Oh, dulu gue inget banget tuh sama abang lu tuh, sempat main bola, ya kan? Oh, gitu, bro. Oh, ya. Terus sekarang abang lu udah punya anak berapa, bro? Dia nikah sama orang mana? Paham ya? Tanyakan tentang keluarganya, gali, sampai akhirnya biasanya dia ketika kita gali itu, ujung-ujungnya dia akan bercerita tentang masalah keluarganya. Lanjut dari F, family, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu O. O yang kedua ini adalah occupation atau pekerjaan. Hal yang kedua yang bisa kita tanyakan sama dia adalah tanyakan tentang pekerjaannya. Misalnya, bro, lu kerja di mana sekarang, bro? Wih, makin sukses aja. Kayak rumah nambah lagi nih. Ya, mobil nambah ya, mobil ya. Rumah juga nambah ya kan? Istri nambah, istri. Nah, jadi kayak gitu Sobat Hebat. Tanyakan tentang pekerjaannya, bisnisnya, pokoknya occupation, tentang kesibukannya. Misalnya kita tanya, lu lagi sibuk apa sekarang? Apa yang lagi lu jalanin, bro? Nah, pokoknya tentang pekerjaan terus gali, sampai akhirnya biasanya ujung-ujungnya dia akan curhat tentang pekerjaannya. Jadi kan kita tahu tuh problemnya dia kan? Nah, catat tuh. F yang pertama family, yang kedua occupation, pekerjaan. Yang ketiga, itu adalah R, ya, form. Yang ketiga adalah R, yaitu relation, ya, atau relationship. Tanyakan hubungan dia dengan pasangan hidupnya. Nah, sekarang saya kasih contohnya. Bro, lu udah nikah, bro? Wih, mantap, nggak undang-undang, bro. Lu dapet orang mana, bro, ngomong-ngomong? Oh, ya. Dapet orang sana, lu keren banget ya. Emang lu ketemu di mana sama istri lo?
Nah, gitu contohnya ya. Tanya. Nah, tapi itu contohnya kalau kita ketemu sama teman dekat. Kalau ketemu sama klien, berarti kita sikapnya pertanyaannya yang lebih profesional. Anaknya sudah berapa, Pak? Ya kan? Family itu. Anaknya udah berapa, Pak? Oh, yang paling gede umur berapa, Pak? Oh, ya. Wah, luar biasa. Tapi Bapak awet muda ya. Contoh ya. Oke, family, occupation, kemudian relationship ya. Tadi tanya tentang dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, istrinya ya, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan atasannya, bawahannya, pokoknya tentang relasi, tentang kliennya atau tentang apapun kita gali sampai kita menemukan problem yang dia miliki. Dan yang keempat, pastikan M ya. Jadi FORM. Yang keempat adalah M. Apa itu? Money. Nah, waktunya jualan. Dari 3 hal ini kita harus cepat menyimpulkan problem dia di keluarga, problem dia di pekerjaan, dan yang ketiga adalah problem dia di relation. Dari 3 hal ini, pastikan kita kemudian langsung simpulkan dan hubungkan dengan barang dan jasa yang akan kita tawarkan sama dia. Paham ya Sobat Hebat ya? Jadi, simpulkan 3 hal yang tadi kita rekam, kita tuh udah kebobolan 3 kan, karena dia yang cerita terus gitu kan. Kita yain aja tuh, ya oh gitu ya bro, wih keren bro. Nah, biarkan dia mulai menghilangkan proteksi dirinya atau defense-nya, dan kemudian kita bisa masuk menawarkan produk dan jasa kita. Yang keempat tadi adalah money. Tawarkan sama dia, misalnya kita kerja di travel umroh dan kita mau jual umroh. Nah, tadi kan misalnya dia cerita tentang orang tuanya yang pengen umroh. Udah tuh masuk tuh. Nah, bro, gue ada solusinya bro. Jadi kebetulan gue kerja di travel umroh nih bro. Nah, lu bisa tuh ikut nabung umroh. Kenapa? Biar orang tua lu juga bisa berangkat. Anak lo, adek lo, kakak lo, abang lo, suami lo, gitu loh. Ya, istrimu dan sebagainya. Dan itu yang bisa kita lakukan Sobat Hebat. Kemudian kalau misalnya ternyata problemnya dia di pekerjaan dan kita misalnya pengen rekrut dia sebagai tim, ya misalnya kita MLM atau apapun lah itu, ya maka udah kelihatan tuh, udah ketahuan tuh dari situ. Kemudian langsung kail pancingnya udah tinggal kita tarik tuh. Ya, kita udah simpulkan problemnya dia apa, kita masuk sebagai pemberi solusi. Nah, jadi kalau mau jualan kita laris, mau jualan kita laku, kita harus memberi solusi, bukan sekedar jualan. Kalau kita sekedar jualan, orang udah nolak duluan. Ya, kita ngontak seorang, kita langsung mengatakan atau langsung mempresentasikan produk kita. Biasanya dia langsung nolak duluan gitu. Nah, jadi pastikan kita langsung kena ke needs yang dia butuhkan. Kita langsung menembak ke kebutuhan dia gitu, ke problem yang kemudian kita sodorkan solusi buat dia. Nah, ini akan menjadi solusi luar biasa buat kita sebagai para penjual. Dan kemudian terkadang kita udah tahu tuh tentang hal itu, tentang cara berjualan. Tapi kadang kita malas buat nelfon, kadang kita nggak enakan, kadang kita takut ganggu, kadang kita ngerasa nggak deket. Nah, inilah yang harus kita hancurkan, mental block ini. Kalau kita pengen jualan sukses, maka telepon aja gitu. Cuek aja dan jangan langsung jualan. Kita perbaiki dulu koneksi kita, hubungan kita sama dia. Ya, kita perbaiki dulu hubungan kita sama dia dengan cara ya kita telepon dan 3 hal tadi, FOR, baru kemudian M, money. Ya, telepon aja. Saya punya kok kenalan-kenalan orang yang udah sampai sukses, udah kaya raya, dia udah punya banyak karyawan, tapi dia masih mau nelfon, nawarin bisnisnya, dan paling banter apa sih? Ditolak, bener nggak? Ya, paling parah apa sih? Ditolak, nggak nyampe lah kalau dihina-hina, nggak mungkin lah. Ya, kalaupun dihina terus, ya paling cuma dihina doang gitu kan. Yang penting kita harus punya mindset dan prinsip, someday suatu hari nanti kita sukses, kaya raya dengan bisnis kita, dengan ikhtiar kita. Ya, mereka akan mengatakan, wih, lu udah sukses, lu ngajak-ajak gue, sukses ngajak-ajak. Kalau dulu lu gue ajakin, bener nggak? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Mudah banget buat kita menjual sesuatu, berjualan, dan menawarkan sesuatu. Yang penting adalah jangan hard selling. Nah, nanti di video-video berikutnya, kalau kamu senang dengan tema tentang sales, tentang penjualan, tentang selling, tolong komen di bawah, nanti saya akan bikinkan video-video dengan tema penjualan, dengan tema sales seperti ini ya, biar semuanya jadi jago jualan. Dan saya juga sampai sekarang masih jualan. Saya dikenal sebagai motivator, sebagai trainer, ya kan? Tapi saya tetap jualan, dan saya nggak malu kok. Saya menawarkan suatu produk ke orang-orang yang bisa dibilang ya masih muda, masih baru gitu di dunia bisnis, dunia motivasi. So what gitu. Dan ya ini mental baja ini yang harus kita miliki dalam hal jualan. Jangan malu-malu dan lakukan yang terbaik gitu. Urusan kita nanti responnya seperti apa ya
itu hitung-hitung latihan gitu kan. Kita jam terbang akan terus meningkat seiring kita berjalannya waktu. So, sekali lagi kalau kamu suka konten jualan kayak gini, tolong komen di bawah biar saya semangat buat bikin konten-konten video jualan tentang motivasi dan juga tentang sales ya Sobat Hebat. Oke Sobat Hebat, itu aja sharing dari saya, dan di video berikutnya nanti saya akan sharing tentang tipe-tipe customer dan seperti apa cara kita berjualan sama dia ya, entah dengan cara hard selling, soft selling, dan cara jualan yang lain ya. Nanti saya akan sharing buat Sobat Hebat semuanya. So, pastikan kamu like dulu video ini dan juga komen di bawah dari mana aja kamu yang nonton video ini dan apa harapan kamu setelah nonton video ini. Tulis di bawah biar kita aminkan bareng-bareng. Ya Allah, semoga semua yang komen di bawah Engkau kabulkan doanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya. Dan Sobat Hebat, itulah dia inspirasi dari saya, Edvan M. Kautsar. Semoga bermanfaat dan salam sukses bahagia. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.